Shalom kekasih Tuhan. Kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini, dan Roh Kudus tolong kami untuk bisa memahami apa yang kami baca dan renungkan, bahkan mampu melakukannya, mengaplikasikan dalam hidup keseharian kami. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan ini. Amin. Hari ini saya mau bicara pada episode ketika mendekati penyaliban Yesus. Bacaan saya terambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-36, 37 dan 38. Saya akan bacakan untuk kita. Di taman Getsemani, itu perikopnya. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya itu ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia, dari sekian banyak murid, membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, Yakobus dan Yohanes tentunya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Mother Teresa mengatakan bahwa kesepian dan perasaan tidak diinginkan adalah penderitaan paling mengerikan. Itu kemiskinan rohani yang paling mengerikan. Apakah kehadiran seorang teman dapat membuat rasa sakit lebih tertahankan? Ya, itu dibuktikan oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah Universitas Virginia, melakukan penelitian yang menarik untuk menjawab pertanyaan itu. Mereka memeriksa dengan peralatan medis tentu saja, bagaimana reaksi atau respons otak manusia ketika mereka menghadapi rasa sakit dengan didampingi orang yang tidak mereka kenal, atau tanpa didampingi seseorang, dan didampingi seseorang yang mereka sangat dekat. Reaksinya jelas berbeda-beda. Ketika orang menghadapi rasa sakit atau sebuah penyakit dengan didampingi seorang sahabat baik, seorang kenalan, salah satu anggota keluarga, otak memberikan respons rileks. Otak merespon sebuah kenyamanan dalam diri manusia, sebuah perasaan percaya diri, sebuah perasaan yang menyenangkan. Tetapi berbeda dengan ketika seorang menghadapi rasa sakit tanpa didampingi siapapun. Otak mengeluarkan sebuah alarm kekhawatiran yang berlebihan. Juga ketika didampingi seseorang yang tidak mereka kenal, walaupun orang itu memberi pendampingan yang cukup baik, tetapi tetap tidak sebaik ketika itu otak memberikan respon ketika seseorang yang kita kenal dan kita percaya mendampingi kita. Yesus Kristus membutuhkan penghiburan saat berdoa di Taman Getsemani, karena dia tahu apa yang akan dia hadapi. Dia tahu dia akan dikhianati, dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dan kemudian dia akan disalibkan. Dia akan mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena itu Alkitab juga mencatat peluhnya menetes seperti darah. Sudah ada pembahasan seperti itu yang menyatakan bahwa itu adalah satu situasi psikis ketika seseorang mengalami tekanan yang luar biasa.
Dan dia butuh, Yesus Kristus butuh penghiburan dan dukungan dari Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dari ketiga sahabatnya, dari ketiga muridnya. Ayat Alkitab mengatakan Yesus berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih dan mau mati rasanya." Itu sebuah ungkapan yang luar biasa pedih. Apalagi ketika itu diucapkan di hadapan orang yang tidak bisa ikut merasakannya atau tidak peduli. Saya tahu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saya percaya mereka peduli. Yesus membawa semua muridnya, tetapi yang lain ditinggalkan di pintu masuk mungkin. Sementara ia membawa ketiga teman khususnya ini untuk menopang dia dalam kondisi ketika dia menjadi sangat bersedih, seperti mau mati rasanya. Kenyataannya, ketika sahabatnya, ketiga muridnya ini tertidur. Padahal ketiga murid ini yang juga melihat Yesus dimuliakan bersama Musa dan Elia di sebuah gunung. Tercatat dalam Matius 17 ayat 1 dan 3. Mereka melihat Yesus mengalami pemuliaan oleh Bapa di hadapan mata mereka, dan mereka juga melihat di sana ada Elia, ada Musa dan Elia. Tetapi pada momen yang sangat kritis, ketika Yesus membutuhkan dukungan, entah itu tangan yang ada di pundak, atau tangan yang memegang tangan kita, atau mata yang memberikan perhatian, dia tidak dapatkan itu. 3 kali Yesus datang kepada murid-muridnya dan mengatakan, "Turutlah berjaga-jaga dan berdoa." Tetapi mereka tertidur. Di sisi lain, Bukit Zaitun itu, kenapa Yesus memilih Taman Getsemani yang ada di Bukit Zaitun? Ini juga pantas kita simak, karena Getsemani itu artinya adalah Torculus olei, artinya tempat pengirikan buah zaitun. Jadi di sana buah zaitun diperas, diambil intisarinya untuk menjadi korban yang harum. Memberi arti simbolis, Yesus ada di sana untuk diremukkan, dihancurkan, untuk umatnya, untuk kita semua. Yesus menghadapi kepedihan di taman itu, dan walaupun ada kawan, tetapi mereka tidak dapat menghiburnya. Namun justru karena dia menanggung penderitaan itu, kini kita dapat meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita sendirian. Dia tahu rasanya seperti apa. Yesus menderita agar kita tidak perlu terpisah lagi dari kasih Allah. Seperti tercatat dalam Roma 8. Di sana dikatakan, apakah yang dapat, ayat 37 dan 3-39, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus memilih jalan penderitaan dan kesendirian di Taman Getsemani dan di atas salib demi kita, karena kita. Tubuhnya diremukkan
agar kita mendapatkan kembali perkenanan di hadapan Bapa. Kiranya kita bisa memaknai penderitaan Kristus yang luar biasa ini dan menghargainya dengan segala respek kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan. Ajar kami untuk bisa memahami penderitaan Kristus dan maknanya bagi kami. Kami juga harus menjadi orang-orang yang siap mendampingi orang-orang lain yang kesepian, orang-orang lain yang membutuhkan dukungan, sebagaimana Kristus sudah melakukannya bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.